Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang hari ini begitu cerah ya. Semoga siang yang cerah ini menambah semangat kita dalam belajar. Untuk mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang interaksi sosial. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga sosial. Sebenarnya, interaksi sosial berpengaruh terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial. Lalu, mengapa interaksi sosial ini berpengaruh terhadap pembentukan lembaga-lembaga sosial? Untuk mengetahui lebih lanjut, simaklah video pembelajaran ini hingga selesai. Tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada video ini antara lain: A. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. B. Menjelaskan pengertian lembaga sosial. C. Menjelaskan jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. A. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Dalam kehidupannya, manusia memiliki kebutuhan dan keinginan-keinginan. Kebutuhan hidup manusia itulah yang mendorong manusia untuk melakukan interaksi sosial, baik interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Interaksi antar manusia tersebut yang mendorong terbentuknya suatu lembaga sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, kebutuhan hidup manusia dalam pendidikan mendorong munculnya lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, hingga sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan fungsi dan tujuan tertentu. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai suatu tujuan tertentu, manusia tentunya membutuhkan orang lain. Manusia juga membutuhkan untuk berkomunikasi dengan manusia lain untuk mencapai kebutuhan dan tujuan-tujuan tersebut. Maka dari itu, terbentuklah lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Misalnya saja, kebutuhan manusia akan mata pencaharian menimbulkan munculnya lembaga sosial. Dalam lembaga industri, kemudian koperasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam, mulai dari lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang meliputi ayah, ibu, dan anak. Dalam anggota keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga tiap anggota memiliki peran dan fungsi yang jelas. Misalnya, seorang ayah bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya.
seorang ibu bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan seorang anak hendaknya berbakti dan menghormati kedua orang tuanya. Apa saja fungsi dari lembaga keluarga? Lembaga keluarga pada umumnya memiliki fungsi antara lain: 1. Fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, yang artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. 2. Fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, maka proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan secara harmonis. 3. Fungsi ekonomi. Pada umumnya, sebuah keluarga memiliki seorang ayah sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun, pada masyarakat modern, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. 4. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak, atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan tentang cara-cara hidup bersama dengan orang lain. 5. Fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula, diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. 6. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi, karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarganya. Namun dalam kenyataannya, fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. 7. Fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Lembaga sosial yang kedua yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai pedoman dalam mendapatkan bahan pangan, sebagai pedoman dalam melakukan pertukaran barang atau barter, sebagai pedoman dalam menentukan harga jual beli, sebagai pedoman dalam penggunaan tenaga kerja, sebagai pedoman dalam pemberian upah, dan sebagai pedoman dalam pemutusan hubungan kerja. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan tempat atau lembaga berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Fungsi dari lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Harten and Hahn,
Fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan. 3. Melestarikan kebudayaan masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan. Fungsi laten. Fungsi laten merupakan fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan. Fungsi laten antara lain 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga pendidikan diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Lembaga politik menyangkut keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan partai politik. Fungsi dari lembaga politik antara lain memelihara ketertiban dalam negeri serta mengusahakan kesejahteraan umum. Selain itu, lembaga politik juga berfungsi untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya antara lain melaksanakan pengadaan dan distribusi sandang pangan dan papan terhadap masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Lembaga agama merupakan lembaga atau institusi yang penting dalam mengatur kehidupan rohani manusia. Fungsi dari lembaga agama antara lain sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai sumber kebenaran, sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan alam semesta, serta sebagai tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang, seperti mencuri, membunuh, berjudi, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang lembaga-lembaga sosial. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.